Ternyata nanti yang paling berat timbangannya di hari kiamat apa? Iman, tauhid, semua amal 99 lembar tadi itu keangkat oleh kalimat tauhid. Maka Nabi pernah mengatakan, siapa yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jujur dari hatinya, pasti dia akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia, insyaallah majelis yang dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berkenalan dengan surat Al-Fatihah, lalu membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim serta terkait perbedaan para ulama mazhab tentang bacaan basmalah. Masih ingat ya? Masih ingat tidak? Masih ya? Lalu kita membahas Alhamdulillahirabbil alamin. Bedanya alhamdu dengan asyukru. Apa keutamaan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Maka hari ini kita masuk ayat yang ketiga apa kedua berarti ini? Ketiga versi mazhab Imam Syafi'i. Ayat kedua kalau mazhab Maliki. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ayat ketiga berbunyi Ar-Rahmanirrahim. Ayat ini kan sudah ya, berarti kemarin pas Bismillahirrahmanirrahim sudah kita bahas Ar-Rahman, sudah kita bahas Ar-Rahim. Masih ingat bedanya? Masih insyaallah. Nah, tapi munasabahnya kenapa Alhamdulillahirabbil alamin diulangi lagi setelah itu Ar-Rahmanirrahim? Allah ingin menyampaikan, menekankan kepada kita bahwa setelah kemarin kita diberikan nikmat yang luar biasa, yang banyak sekali, ternyata Allah berikan nikmat kepada hambanya yang tidak terbatas jumlahnya itu bukan karena maslahat yang ingin Allah dapatkan. Kalau perusahaan punya karyawan, kemudian yang S2 disekolahkan S3, dapat beasiswa. Biasanya itu untuk kebaikan siapa? Maslahatnya untuk perusahaan apa karyawannya biasanya? Dominannya untuk? Kalau perusahaan nggak dapat manfaat, mau nggak dia menyekolahkan lagi S3? Mau nggak? Kayaknya nggak mungkin juga di sini ya. Kayak misalnya di kampus yang S2 itu disekolahkan lagi Pak biar S3. Kenapa? Kembali manfaatnya juga ke kampus. Kayak di IPB biar nanti mendapatkan nomor kesekian kampus-kampus dunia. Maka yang baru S2 itu disekolahkan lagi tugas belajar beasiswa ke Jepang, ke Jerman. Maslahatnya ya senang-senang aja disekolahkan, tapi sebenarnya ada kemaslahatan yang diinginkan oleh kampus. Perusahaan juga begitu. Tapi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah tidak pernah mengharapkan timbal balik. Kita mendapatkan kenikmatan yang hari ini tidak bisa kita hitung jumlahnya, itu murni karena kasih sayang Allah. Allah tidak pernah ada pengen ada apa? Biar nanti mereka tambah semangat ibadah,
biar nanti mereka tambah sering bertahmid kepadaku. Tidak. Karena kalaulah seluruh isi bumi ini beribadah menyembah Allah, Allah tidak bertambah kemuliaannya. Kalaulah semua isi bumi ini bermaksiat kepada Allah, tidak berkurang pula kemuliaan Allah. Maka kita diberikan nikmat murni karena Ar-Rahmanir Rahim, karena murni kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak pernah menginginkan timbal balik, tidak, ya. Ini rahasia kenapa diulang kembali Ar-Rahmanir Rahim di ayat ini. Baik, ringkas saja karena sudah kita bahas Ar-Rahmanir Rahim, kita masuk ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Maliki, kita bacanya maknya panjang apa pendek? Panjang. Yang pendek boleh apa tidak? Boleh, tapi harus konsisten ya. Dari awal misalnya sudah makainya qiraat hafs, maka sampai waladhdallin harus hafs, sampai di Malik Yaumiddin harus panjang 2 harokat. Kalau qiraat qalun beda lagi, Maliki Yaumiddin, tapi tidak boleh sekali baca gado-gado bacaan qiraatnya. Sekali pakai qalun terus, warosh terus, hafs terus. Sama maknanya. Kalau maliki yang kita baca yang memiliki, kalau maliki yang menguasai atau raja pada hari kiamat. Allah itu raja pada hari kiamat. Nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, Innallaha yatwis samawati biyaminihi. Allah nanti akan melipat langit dengan tangan kanannya. Ketika disebut tangan kanan, jangan dibayangkan jarihah. Jarihah itu anggota badan, tidak. Allah tidak seperti makhluk, ya. Allah nanti akan melipat langit pada hari kiamat dengan tangan kanannya dan mengambilnya. Kemudian Allah berfirman, Ainal Malik, Ainal Jabbarun. Ayo, mana yang hari ini masih mengaku menjadi raja? Ayo, hari ini yang masih mengaku memiliki otoritas, silahkan bersuara, kata Allah. Tapi tidak satupun orang yang mengatakan saya. Fir'aun pun diam 1000 bahasa, ya. Kemudian yatwil aradin, Allah melipat bumi. Summa ya'khudhunna bishimalihi, dan menggenggamnya dengan tangan kirinya. Summa yaqulu anal malik ainal jabbarun. Sayalah, akulah raja di raja. Mana orang yang dulu mengaku berkuasa? Ainal mutakabbirun. Mana orang yang masih bisa menyombongkan dirinya? Ini menandakan bahwa pada hari kiamat yang punya kuasa satu-satunya hanya Allah. Hari ini walaupun bos besar, pangkatnya tinggi, menguasai banyak negeri, itu hanya beberapa saat saja. Di akhirat semua itu akan hilang, tidak ada sisanya. Fir'aun yang dikatakan wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang memiliki tentara-tentara yang banyak, pada hari kiamat pun tidak berani mendongak, tertunduk takut semua di hadapan Allah. Maka hari itu Allah lah satu-satunya yang memiliki kuasa. Nabi SAW saja tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Maka hari itu orang yang dulu berbuat zalim tertunduk penuh hina. Kenapa? Mereka hanya tinggal menunggu kapan eksekusi hukuman itu dilaksanakan, ya. Maka kenapa ada hari kiamat? Salah satu hikmahnya hari kiamat adalah untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang berbuat zalim hari ini di dunia belum sempat dibalas, keburu mati. Nah, kalau nggak ada pembalasan di hari kiamat, berarti nanti Allah tidak adil. Maka adanya hari kiamat itu Allah firmankan dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian kira bahwa Allah itu lalai
terhadap apa yang diperbuat orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya menunda hukuman atau balasan itu nanti pada hari kiamat ketika semua mata tertunduk takut di hadapan Allah. Maka semua perbuatan zalim sekecil apapun ada perhitungannya, ya. Apalagi yang zalimnya zalim besar. Hari kiamat ini hari yang sangat menyeramkan, mengerikan. Yang paling merasa tegang dan tersiksa adalah yang dulu di dunia melakukan kezaliman, ya. Maka al-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu hanya akan menyebabkan gelap nanti pada hari kiamat bagi pelakunya. Ariel Sharon membunuh ribuan rakyat Palestina, bayi-bayi dibantai, ibu-ibu dibunuh, laki-lakinya disiksa di penjara, mati belum sempat diajukan ke sidang mahkamah internasional. Saatnya nanti diajukan di mahkamah, bukan lagi internasional. Di situ yang berkumpul adalah manusia dari yang pertama sampai manusia terakhir. Semuanya berkumpul menjadi saksi sekaligus antri untuk menjadi terdakwa. Nah, kita juga masuk, Pak. Salah satunya kita nanti ikut di sana. Ya. Melihat ada orang yang dihinakan, ada orang yang dimuliakan. Maka kezaliman sedikit sekecil apapun mohon dihindari. Termasuk misalnya zalim itu apa? Emak-emak pada bawa anak belanjanya banyak. Ada berapa baris begitu ya. Tiba-tiba ada eneng masih muda, belia, ceria, cuman beli biore, Pak. Tahu-tahu nyerobot kasir paling depan. Itu ndak bilang-bilang langsung nyerobot aja. Saya lihat emak-emak pada kesel ngelihatnya. Lah kok tega begitu ya? Langsung maju sendiri. Emak-emak yang lain bawa anak, keranjangnya besar-besar. Mungkin dia merasa cuman sedikit ini. Tapi kan minimal apa? Izinlah sama yang di depannya. Punten saya duluan ya, cuman 2. Pasti diizinkan. Tapi kalau langsung nyerobot meninggalkan banyak luka dan kecewa di hati emak-emak. Nah, maka ini zalim apa tidak? Untung tidak ada yang berdoa saat itu, ya Allah, banyakkan jerawatnya. Coba kalau ada yang berdoa merasa terzalimi. Maka perbuatan zalim ini sangat bahaya. Orang yang terzalimi tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Saat berdoa langsung Allah kabulkan. Hati-hati ya, jangan pernah menyakiti hati sesama, baik dengan kata-kata maupun perbuatan kita. Nah, kiamat itulah diantaranya nanti sidang akbar yang tidak satupun manusia bisa menghindar. Kelak manusia disidang di hadapan Allah live, semua mata melihat. Tapi hari itu nggak ada lagi pengacara, nggak ada jaksa. Yang ada cuman terdakwa sama Allah sebagai hakimnya. Yang ditanya bukan 1-2 kasus, semua yang pernah kita lakukan dari pertama akil balik sampai nanti menjelang sakaratul maut itu semua ditanyakan sama Allah satu persatu. Kira-kira butuh waktu berapa lama kita berdiri nanti di sana? Ya. Ada orang yang di sidangnya terbuka, tapi ada yang di sidangnya tertutup. Nah, ini kayak sidang tesis ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Lebih berat mana, sidang terbuka apa tertutup? Kalau di Indonesia lebih ringan yang terbuka, ya enggak? Karena sudah enggak dibantai lagi, Pak. Yang dibantai itu kalau tertutup. Tapi kalau di Al-Azhar dua-duanya udah terbuka dibantai pula. Enggak ada tertutupnya masalahnya, ya. Tapi di hari kiamat itu ada sidang namanya pertama sidang tertutup. Untuk siapa sidang tertutup ini? Untuk orang mukmin. Maka dalam tafsir surat Al-Mutaffifin itu di sana Ibnu Umar pernah ditanya, wahai Ibnu Umar, apakah di akhirat nanti ada najwa? Najwa itu apa? Pembicaraan bisik-bisik, obrolan rahasia. Kata Ibnu Umar, aku pernah mendengar Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah ada dialog bisik-bisik kelak di akhirat? Nabi kemudian bersabda, innallaha yudni abdahul mu'min wa yad'uhu ala kanafihi wa yasturuhu.
nanti Allah akan mendekatkan kepadanya hambanya yang beriman. Lalu dipeluk sama Allah hamba itu dengan pelukan kasih sayangnya, lalu disitar. Orang yang berkumpul di padang mahsyar tidak melihat peristiwa dialog mereka berdua. Allah lalu tanya hamba tersebut yang iman ini, "Hai hambaku, kau masih ingat gak dosamu dulu di sana?" "Ingat ya Allah." "Dosamu di sini?" "Ingat ya Allah." "Dosamu kadia?" "Ingat ya Allah." "Nudi dia?" "Ingat ya Allah." Terus ditanya begitu dicecar sampai akhirnya apa? Awalnya dia santai, lama-lama pucat, takut, keringat dingin. Dia berpikir, waduh kok pertanyaannya banyak. Kalau begini nih kayaknya aku bakal dimasukkan ke neraka sebentar lagi. Sudah ketakutan begitu, tiba-tiba Allah bisikkan kepadanya, "Hai hambaku, tahukah kamu tadi dosa-dosa yang aku bacakan, aku absen untukmu itu, dulu di dunia aku tutup, tidak ada orang yang tahu. Hari ini sudah aku ampunkan semuanya untukmu." Makanya kalau orang berbuat dosa masih sembunyi-sembunyi, nggak diumumkan, insya Allah peluang diampunkannya masih besar. Ini bukan rekomendasi biar maksiatnya sendiri-sendiri gitu, enggak ya. Kalau ada orang masih malu-malu bermaksiat, insya Allah peluang diampunkannya masih besar. Tapi kalau orang bermaksiat terang-terangan, kata Nabi apa? Orang yang mujahir, bukan muhajir, bukan pula mujahir. Kalau mujahir ikan, mujahir ya, yang terang-terangan maksiat. Yang kayak apa itu? Yang tadi malam maksiat sendirian, Allah nggak umumkan, tiba-tiba pagi harinya cerita ke teman-temannya. Nah, itu termasuk mujahir yang mengumumkan dosa dan kemaksiatannya. Yang begini susah diampuni. Ya, kalau masih sendiri-sendiri maksiatnya takut dilihat orang, Allah masih berpeluang mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi kalau cerita paginya, dia kayak sudah Allah tutup pakai sitar, sitarnya disobek, dia umumkan dosanya. Ini harapan ampunannya sudah sangat sempit dan tipis. Tapi bukan berarti kemudian tadi ya, berarti kalau maksiat dalam kondisi sembunyi-sembunyi masih boleh ya. Namanya maksiat ya nggak boleh, tetap saja mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi. Kata Abdullah bin Umar dalam kitab saya lupa nama kitabnya. Ibnu Umar pernah mengatakan begini, Allah itu akan perlakukan hambanya yang berbuat dosa dengan 3 tahapan. Kalau seorang berdosa itu sembunyi-sembunyi, masih malu dilihat orang, Allah itu Sattar, Allah pula Ghaffar. Allah maha menutup aib dan maha mengampunkan dosa. Kalau baru sekali 2 kali, Allah nggak akan bukakan itu dosa di hadapan manusia. Tapi kalau sudah berkali-kali menjadi hobi, walaupun sembunyi-sembunyi, akan ada saatnya nanti Allah bukakan, Allah umumkan perbuatan dosanya di hadapan manusia. Itu cara yang kedua. Ya. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat kok terciduk, bahasa medsosnya terciduk ya. Kalau bahasa populernya tertangkap basah gitu. Tertangkapnya basah apa kering? Ya pokoknya pas lagi maksiat ketahuan gitu. Biasanya itu kemaksiatan bukan yang sekali, bukan yang kedua kali biasanya. Itu sudah yang kesekian kali. Kenapa? Kalau sekali 2 kali Allah nggak akan bukakan aibnya. Tapi kalau berkali-kali maka baru Allah akan bukakan aib itu di hadapan manusia. Ada orang OTT, berarti biasanya bukan korupsi yang pertama, Pak. Ya. Kalau sudah ketangkap basah, diumumkan dosanya kok ya nggak insaf, terus begitu, maka Allah akan perlakukan dengan cara yang ketiga. Apa itu? Akan dimatikan si pendosa itu dalam kondisi lagi maksiat, kematian su'ul khotimah. Ini makanya tahapannya 3. Kalau masih sembunyi-sembunyi bermaksiat, segera istighfar minta ampun, jangan diulang. Kalau terus-terusan kok sampai orang pada tahu, berarti sudah level 2 naik itu sudah.
ya. Level ketiga dimatikan dalam kondisi lagi maksiat, kematian su'ul khotimah. Nah ini na'udzubillahi min dzalik. Kembali ke peristiwa tadi, bagaimana Allah menyidang hambanya. Kata Allah, hai hambaku, ini dosa yang tadi aku absen dulu di dunia, aku tutup, nggak ada orang yang tahu aib-aibmu ini. Hari ini aku ampunkan semuanya. Lalu dia disuruh masuk surga, ndak mampir-mampir dulu. Ya, sudah langsung masuk surga. Adapun orang kafir, mereka disidang di hadapan Allah terang-terangan, dilihat oleh semua mata, dan yang diabsen dosanya detil satu persatu, detik per detik. Dipermalukan sehina-hinanya. Sambil ketika nanti selesai dikatakan, ala la'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah bagi orang-orang kafir. Kita pengen disidang tertutup apa terbuka? Ada lagi pilihan ketiga ini yang belum disebutkan ya. Ada yang ketiga Pak, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim. Ada pula umatnya Nabi Muhammad di sidang terbuka. Yusahu birajulin min ummati amama ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Nanti akan ada seorang dari umatku dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di hadapan semua manusia yang berkumpul di padang mahsyar. Dipanggil namanya. Bisa jadi nama orang itu siapa? Saya atau Anda. Nah, dipanggil namanya Pak. Fulan bin Fulan, maju. Tapi kalau dipanggil Allah terang-terangan, kemungkinannya dua. Bisa dihinakan, bisa dimuliakan. Hamba ini dipanggil oleh Allah namanya, kalau lalu yungsyaru lahu tis'an wa tis'un wa tis'ina sijilan. Dibukakan di hadapannya 99 lembar catatan amal salah. Walikulli sijilin maddal basor. Setiap satu lembarnya panjangnya sejauh mata memandang. Saya tadi ke balkon situ melihat jauh juga pandangan saya, berapa kilo bisa melihat pojok Jakarta. Berapa kilo tuh pandangan kita. Kalau setiap lembarnya pandangan orang tersebut adalah sepanjang kota Jakarta, kira-kira berat lembaran itu berapa ton? 99 lembar catatan amal salah semua. Setiap lembarnya sepanjang sejauh mata memandang. Lalu Allah nanya kepada orang itu, hai hambaku, coba kamu cek ini catatan amalmu semuanya. Ada yang salah enggak? Mungkin dulu para malaikat ketika mencatat barangkali ada yang salah input. Dia cek catatan amal itu semua, enggak ada ya Allah. Semua sudah clear, valid, enggak ada salah-salah input, enggak ada. Atau kamu punya satu amal soleh yang belum dimasukkan ke situ barangkali. Kata hamba itu, sudah ya Allah, sudah enggak ada lagi, aku enggak punya sudah. Maka Allah katakan, la tuzlamul yaum, hari ini kamu tidak akan dizalimi sedikit pun wahai hambaku. Lalu Allah perintahkan malaikat, hai malaikat, ini 99 lembar nih, taruh di sisi timbangan sini. Lalu itu ada kartu kecil, kartu sakti ini, timbang di sisi yang lain. Dalam benak orang itu, apa nggak ngefek kali satu kartu kecil dibandingkan 99 catatan, lembaran catatan amal. Ternyata ini tapi kartu sakti Pak, bukan BPJS, bukan pula kartu kredit. Kartu apa itu? Tertulis padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kartu apa berarti? Ini kartu maksudnya kartu melambangkan tauhid. Ternyata nanti yang paling berat timbangannya di hari kiamat apa? Iman, tauhid. Semua amal 99 lembar tadi itu keangkat oleh kalimat tauhid. Maka Nabi pernah mengatakan, siapa yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jujur dari hatinya, pasti dia akan masuk surga. Walaupun pendosa besar, pada akhirnya dosanya akan diampunkan oleh Allah. Cuman sidangnya ya lumayan lama memang. Ya. Maka yang paling penting apa?
dijaga ini iman kita yang sudah kita dapatkan. Ini anugerah Allah Pak. Iman itu bukan iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iya kan? Nyatanya Nabi Nuh anaknya kafir apa non muslim? Sama. Iman tak dapat dijual beli, iman tiada di tepian pantai. Iman Pak, Allah yang ngasih kepada siapapun yang dikehendaki, maka dirawat. Itulah yang nanti paling berat timbangannya. Ya, ternyata hamba ini di sidang maju ke depan akan dimuliakan sama Allah. Kenapa? Karena imannya. Minimal kita bawalah iman itu nanti sempurna, bersih, tanpa noda syirik, insya Allah selamat. Nah, hari kiamat adalah hari yang sangat dekat. Kok dekat sih? Kan katanya masih sangat jauh. Kullu ma huwa atin qarib. Setiap segala sesuatu yang akan datang pasti itu dekat sebenarnya. Peristiwa 5 menit yang lalu lebih jauh daripada 10 tahun yang akan datang. Kenapa? Yang 5 menit berlalu tidak akan bisa terulang, tapi 10 tahun ke depan masih bisa kita alami kalau umurnya panjang. Kecuali pakai alat Doraemon, ya. Nah, makanya hari kiamat ini kita siapkan. Ternyata Pak, di sana itu berdirinya manusia bukan hanya seperti berdirinya upacara bendera. Sayyidina Ali menggambarkan bahwa setiap manusia bangkit dari kuburnya, berdirinya doang di hadapan Allah minimal 300 tahun lamanya. Berdiri tanpa alas kaki, tanpa busana, semuanya orisinil kayak baru dilahirkan sama ibunya. 300 tahun berdiri, ndak berani satu orang negur kawan di sampingnya. Kenapa? Saking tegangnya hari itu. Mereka nunggu-nunggu instruksi langit, disuruh ngapain ini kita? Belum ada perintah untuk ayo ke padang mahsyar, belum. Masih berdiri di atas kuburnya masing-masing itu. 300 tahun. Ini tidak ada orang bangkit dari kuburnya lalu curhat sama kawannya. Kemarin kita selubang ya. Kamu gimana kemarin di kuburan, enak enggak? Loh, kamu gimana, sempat dikemplang malaikat? Enggak ada yang berani ngobrol begitu. Semuanya tegang semua, kayak pas kibra di hadapan presiden sedang upacara bendera. Yang paling tegang siapa biasanya? Pas kibra kan, yang paling stres tuh pas kibra Pak. Nah, sampai di Inggris tuh ada pas kibra jatuh, kawannya blek jatuh, yang lain ndak berani geser aja, ndak berani, ngelirik doang. Pas udah selesai bendera upacara baru diambil, udah ndak ada itu orangnya, udah meninggal dunia. Padahal kalaulah tadi dibawa langsung ke rumah sakit mungkin masih selamat, tapi karena tegang semua begini demi mendengarkan sambutan dari Pangeran Charles. Nggak ada yang berani bergerak dari tempatnya. Jangankan di Inggris, di Indonesia juga begitu kan. Dulu ada paskibra lepas sepatunya kan, ada yang ngambil sepatunya itu, nggak ada, jalan terus walaupun tanpa sepatu, saking tegangnya. Makanya kalau ada paskibra kok kemudian benderanya terbalik, itu teringatnya sepanjang usia Pak. Stres betul itu ya. Maka bayangkan kalau paskibra saja kayak begitu tegang, bagaimana kalau nanti persiapan di sidang di hadapan Allah ya. Pertanyaan satu persatu dilontarkan, kalau tidak bisa jawab berarti tandanya apa? Akan mengendap sebentar di dalam neraka. Maka siapkan, kita ini kan pasti berdiri di hadapan Allah, pasti akan ditanya. Kalau kita tahu mau ada ujian lisan, dikasih kunci jawaban, mau kita pelajari enggak itu? Ini yang pernah ikut ujian SIM A, biasanya sekali gagal, 2 kali gagal, akan dia pelajari di internet. Pertanyaan biasanya apa saja sih kalau ujian tertulis? Padahal di hari kiamat itu ujiannya lebih berat daripada ujian di kepolisian. Ditanya lah, sekarang inilah kita menyiapkan jawaban. Maka jangan pernah kita merasa aman. Kenapa? Setiap yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah. Selanjutnya ayat yang keberapa berarti ini? Kelima ya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca bersama biar agak seger. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah, nasta'in, kami mohon pertolongan. Kenapa objeknya dikedepankan, bukan na'buduka wa nasta'inu bika? Dalam bahasa Arab, kalau objek itu dikedepankan, maka di situ ada makna lil ikhtisos namanya, untuk spesial, menspesialkan. Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau ada suami bilang ke istrinya I love you, itu seharusnya istri belum tenang, karena belum ada kata-kata only you. Kalau aku cinta padamu, Masya Allah, padahal dan juga padanya. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Jadi ibadah itu apa? Para ulama mendefinisikan ibadah adalah ghayatul khudu' wat tazallul. Puncaknya ketundukan dan kepatuhan, itulah ibadah. Puncak-puncaknya seseorang merendahkan diri dan mengabdi, itulah ibadah. Maka dalam ibadah ada gabungan antara taat, takut, cinta. Digabung semua di situ. Taat, tunduk, patuh, ini sama. Lalu ada cinta dan juga ada rasa takut. Kalau seorang security yang gagah perkasa, jenggotnya panjang, kumisnya tebal, ototnya besar, bosnya seorang nenek-nenek tua yang sudah pakai tongkat, tiba-tiba bosnya mengatakan kepada Pak Security, Om, beliin bakso. Kira-kira security ini langsung berangkat atau komen dulu? Emang bos masih makan bakso? Giginya aja udah tinggal 2. Berani nggak bilang gitu? Nggak berani, pasti langsung berangkat. Kenapa? Kok dia patuh taat? Motivasinya apa? Takut apa cinta? Kalau cinta kok ya nggak mungkin. Nenek-nenek. Motivasinya takut. Takut dipecat, Pak. Walaupun secara otot dibanting aja selesai itu bosnya kan. Tapi takut. Ya, sekali bosnya ngucap kau nggak usah datang lagi, besok kau kupecat, selesai hidupnya. Seorang suami yang gagah perkasa, istrinya lagi nyidam, nggak bertenaga, nggak punya, Masya Allah sudah lemes, nggak bisa apa-apa. Malam-malam pas mau tidur, tiba-tiba bilang, Mas pengen makan steak, besok aja ya Beb, udah malam Beb, maunya sekarang. Kok ya tiba-tiba suaminya itu bangkit ngambil jaket keliling kota Jakarta nyari steak, Pak. Padahal kalau lah bilang besok, pasti istrinya langsung diam tuh, iya kan? Tapi kenapa kok dia rela-rela berangkat muter-muter kota Jakarta, udah pulang dapat stik kentang, kata istrinya apa? Kok kentang sih, maunya ayam. Berangkat lagi hujan-hujanan. Kenapa patuh taat begitu suaminya? Cinta. Berarti taat kepada bos bukan ibadah. Taat sama istri bukan ibadah. Kenapa? Hanya satu di situ. Kalau nggak takut cinta. Tapi kalau sama Allah semuanya terkumpul. Patuhnya karena takut. Kalau nggak patuh nanti masuk neraka. Iya kan? Tapi juga cinta, berharap dengan ini semoga Allah kelak memuliakan kita ke dalam surga. Lah itu makanya ibadah hanya boleh kita persembahkan untuk Allah saja. Nggak boleh kita ibadah ke Gunung Kawi biar dapat jodoh. Akhirnya ada Pak itu orang yang punya kepercayaan biar dapat jodoh itu disyaratkan jalan kaki
telanjang, jalannya mundur dari rumahnya sampai ke gunung apa gitu di sana Pak. Mundur jalannya nggak pakai baju untuk mendapatkan apa? Ridho dari penunggu gunung. Ini termasuk berbuat syirik. Hati-hati ya. Ya, karena apa? Ada hal-hal yang memang ketika dilakukan kemudian nggak sadar jatuh kepada kesyirikan. Di antaranya apa? Datang ke dukun, biasanya mau pilkada, pilkades, pil RT saja kadang-kadang ke dukun Pak. Ya, ini siapa yang datang ke dukun membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah melakukan satu kesyirikan. Ini berbahaya. Kecuali dukun pijat, hal itu tidak apa-apa. Mas, ini kayaknya tulangnya udah retak Mas, sebaiknya ke dokter. Saya tidak boleh percaya. Kata Ustaz Wahid nanti syirik. Ini dukun pijat kok, ya percaya aja lah, berangkat cepat di ronsen gitu, jangan merusak akidah. Itu kalau dukun apa, dukun yang suka menerawang-nerawang itu ya. Kalau dukun pijat itu bagus. Dukun beranak gimana? Hampir nggak ada sudah sekarang, harus ke bidan ya. Maka inilah ibadah, jangan memberikan sesuatu dengan pengagungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk, perbuatan syirik akibatnya apa? Semua amal yang pernah dilakukan habis, hilang, berantakan sudah ya. Walaupun pernah haji, walaupun pernah umroh, tahu-tahu apa? Melakukan kesyirikan, habis semua pahalanya. Apalagi pindah agama, jelas ya. Maka ada sudah orang haji berkali-kali, di akhir hayat nyebrang pindah ke agama lain, habis semua amal yang pernah dia lakukan. Demikian juga dalam meminta pertolongan hanya boleh kepada Allah dalam hal-hal yang memang makhluk tak mampu melakukan. Misalnya apa? Minta hujan. Minta hujan sama siapa? Allah. Malah itu dibuat dalam iklan, Mbah hujannya tahan dulu ya Mbah, ini jemurannya belum kering, santai. Mbah hujannya dipindah dulu ya Mbah, hajatannya belum selesai. Oke, dipindah semua ke atas atap rumah sendiri. Istrinya mencak-mencak, gimana sih Pak, ini kok awannya semuanya di atas rumah kita. Ternyata iklan cat aja pakai dukun sekarang. Jadi meminta hal-hal yang itu hanya Allah yang bisa melakukan, minta sama Allah. Minta disembuhkan sakit, jangan minta kepada selain Allah. Dokter itu hanya memberi obat resep, yang ngasih sembuh siapa? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter itu ad-dawi, Allah asy-syafi. Maka kalau kita sudah berangkat ke dokter karena sakit, hati kita tetap minta sembuh sama Allah. Ke dokter itu hanya sebagai usaha karena Allah perintahkan kita berikhtiar. Berangkatnya kita ke rumah sakit, berangkatnya kita konsultasi kepada dokter, dapat pahala. Adapun hati tetap kita sangkutkan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Jangan ternyata nggak sembuh, dokternya dimarah-marahi. Gimana sih dokter, katanya bisa nyembuhin. Pasti dokter bilang, kami sudah berusaha, tapi ternyata memang semua di tangan Allah, karena yang menyembuhkan Allah. Ya, nggak punya uang, berharap sama siapa? Allah apa suami? Pada bos. Nggak punya uang, minta Allah Ar-Razzaq. Lah caranya gimana? Kadang pakai hutang dulu, kadang pinjam dulu. Tapi apa? Harus yakin Allah yang ngasih rizki. Jangan sampai kemudian kita lupa sama Allah. Ya. Jadi ini minta bantuan hanya kepada Allah. Kalaulah minta kepada manusia, harus diiringi bahwa kita minta bantuan kepada makhluk. Tidak mungkin makhluk itu membantu kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat apa? Tauhid kita kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Jelas ya ayat ini ya, kita cepat. Ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kepada kami ya Allah, as-sirata, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Disinilah kita akan mengetahui bahwa hidayah itu terbagi dua. Yang pertama namanya hidayah dalalah, yang kedua namanya hidayah taufik. Dalalah itu nunjukin arah. Kayak kita masuk ke jalan raya, ada lampu rambu-rambu, ada dilarang parkir, ada tanda gundukan, berarti jalannya agak naik, ada yang belok-belok berarti jalannya berliku. Nah, ada belok kanan, belok kiri, tandanya. Itulah hidayah dalalah namanya. Ngasih apa? Rambu-rambu. Adapun yang kedua, hidayah taufik, itu yang punya adalah Allah. Ada enggak orang lampu merah tetap jalan? Ada enggak? Ya naik motor ya, berarti dia enggak dapat hidayah. Dia cuma dapat hidayah dalalah, enggak dapat hidayah taufik namanya. Itulah kira-kira analoginya. Orang hidup dapat nasihat, dapat arahan dari para rasul, para ulama. Berarti sudah disampaikan kepadanya apa? Hidayah dalalah. Tapi keputusan akhir apakah dia akan beriman atau tidak, itu yang berhak menentukan Allah. Para nabi, para rasul hanya menyampaikan tapi tidak mampu memasukkan iman di dalam hati seseorang. Makanya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Anak dan istrinya tidak mau ikut. Coba, inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah siang dan malam, segala cara aku lakukan, kadang door to door, kadang tabligh akbar. Kok ya mereka semuanya malah lari. Sehingga Allah katakan, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Hei Nuh, memang di antara umatmu ini enggak akan nambah lagi yang beriman. Yang beriman, yang sudah beriman hari ini enggak akan nambah lagi, kata Allah. Padahal dakwanya 950 tahun. Kalau di rata-rata, kan ada yang mengatakan pengikut Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Kalau di rata-rata 950 tahun dapat 80. Berarti setiap 100 tahun dapat berapa orang? 10. 10. Setahun dapat 1, Pak. 10 tahun dapat 1. Kalau saya di posisi Nabi Nuh kayaknya udah pensiun dini aja dah. Mosok begitu sulitnya ngajak orang beriman. Itulah kenapa. Apakah berarti Nabi Nuh gagal? Tidak, enggak ada nabi yang gagal. Nabi Nuh sudah menyampaikan qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah. Nabi Nuh sudah sampaikan semuanya, sudah diajak umatnya, tapi nyatanya memang yang punya hak prerogatif masalah memasukkan iman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi selesai dengan dia menyampaikan, tidak akan ditanya berapa orang yang beriman. Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita sering baca sholawatnya apa? Wabil hadi Rasulillah. Al-hadi itu siapa? Rasulullah. Tapi al-hadi sebagai penunjuk hidayah dalalah. Tidak bisa Nabi juga memasukkan hidayah taufik, iman, tidak bisa. Makanya Abu Thalib, orang yang paling disayang sama Nabi, habis umurnya untuk membela dan membantu dakwah Nabi, tapi Nabi tidak kuasa menjadikan paman kesayangannya itu beriman. Maka Nabi bersedih sekali. Orang yang menghabiskan usianya untuk memeliharaku, membesarkanku, membela dakwahku, kok ia di akhir hayatnya tidak mau melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi sedih bukan main itu, Pak. Allah katakan kepada baginda Nabi,
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memasukkan hidayah ke dalam hati siapapun yang kamu cintai. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Ada orang hidup di dekat Masjidil Haram, kok ya ahli maksiat. Tapi ada orang yang hidup di negara Eropa yang penuh dengan minuman khamr dan perzinahan, tapi ya beriman. Kenapa? Karena iman itu tidak memandang tempat dan waktu, tergantung Allah mau ngasih iman ke siapa. Makanya kita ini Pak, kalau dilihat dari sisi daerah, ribuan kilo dari Madinah, dari Mekah, dari waktu ribuan tahun kita hidup setelah masa Nabi Muhammad. Tapi kok alhamdulillahnya kita masih dipilih, ada percikan iman masuk dalam hati. Ya, makanya masya Allah ya, Nabi SAW kenapa dulu dirayu, digoda harta, tahta, wanita, disuruh berhenti dakwah tapi tidak mau. Kenapa? Nabi ingat kita, kalau aku pensiun dini menerima tawaran dari Walid bin Al-Mughirah, lalu aku berhenti dakwah gara-gara cuman mau diangkat raja atau dapat transferan harta atau dikasih wanita, nanti apa jadinya bangsa Indonesia? Nggak mengenal Allah, nggak tahu Islam, mereka menyembah pohon beringin, mereka akan menyembah Sun Gokong, mereka akan menyembah apalagi ya, Tuhan-Tuhan yang sekarang dibuat itu. Maka karena sayang kepada kita lah baginda Nabi menolak semua tawaran itu. Nabi mengatakan kepada Walid bin Al-Mughirah dan kawan-kawan, kalaulah kalian bisa mengambilkan matahari, kalian berikan di tangan kananku, lalu kalian berikan bulan, kalian serahkan di tangan kiriku, kalau syaratnya aku berhenti berdakwah, demi Allah aku tidak akan pernah berhenti. Akan terus aku sampaikan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru negeri, atau aku yang binasa karena memperjuangkan ini semua. Kalau posisi kita di Nabi kira-kira gimana Pak? Udah nggak usah ikut ngaji tafsir lagi. Mau jadi apa sih? Bupati, kita dukung tahun depan. Nggak usah ngaji tapi. Mau buat usaha apa sih? Perusahaan, kita danailah modal 100 miliar, tapi nggak usah lagi ngaji. Mau nggak Pak? Hah? Mau nggak? Nggak usah ngajak-ngajak orang lain ngaji tafsir, apa itu nggak ada gunanya. Udah aku kasih 10 miliar dah modal usaha, aku kasih Miss Universe buat istrimu, tapi nggak usah ngaji lagi. Mau nggak Pak? Ini yang jawab kok tipis-tipis gini ya. Ini kayaknya godaannya berat ini. Nabi kalaulah mau menerima itu sudah kaya, sudah mulia, jadi raja. Tapi Nabi ternyata tidak mau menerima tawaran itu. Bahkan Nabi, walaupun kalau sekali perang hartanya itu 1/5 adalah jatah buat Nabi Pak. Nabi tidak pernah hidup mewah, tidak pernah Nabi ceritanya hidup tidur di atas kasur spring bed. Tidak pernah Nabi menikmati namanya busa yang empuk 10 cm, tidak pernah. Kenapa? Kalau orang setiap hari tidur di atas spring bed besar yang tebal, bangun malam itu biasanya susah. Padahal Nabi bangun malam kembali mendoakan kita dalam setiap sholatnya. Nabi itu setiap kali sholat mendoakan kita Pak. Ibunda Aisyah pernah, Nabi lagi senggang santai, Ibunda Aisyah manja-manjaan, ya Rasulullah doakan aku dong. Langsung Nabi angkat tangannya, ya Allah ampunkan dosa-dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ibunda Aisyah mendengar doa itu Pak, ketawa saking senangnya sampai kepalanya jatuh di pangkuan baginda Rasul. Pernah nggak Pak Ibu didoakan begitu sampai jatuh kepalanya di pangkuan Bapak? Nanti dipraktekkan ya Pak malam ya. Sini Mama aku doain. Sampai kemudian jatuh kepalanya, makasih. Apa kata Rasulullah? Sah, tahu nggak sah? Itu doa yang barusan aku baca itu
doa yang setiap kali aku sholat aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Jadi Nabi setiap kali sholat mendoakan kita, ya Allah ampunkan semua dosa umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang mereka lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kecil maupun yang besar. Tuh Nabi mendoakan kita tidak pernah capek, ya. Makanya ini ya, ihdinas siratal mustaqim, kita pun minta kepada Allah agar apa? Diberikan bukan hanya hidayah dalalah, tapi juga hidayah taufik. Apakah berarti kita kenapa minta doa ihdinas siratal mustaqim? Kita kan nggak sesat, nggak harus nunggu sesat dulu. Doa ini artinya apa? Tetapkan hati kami di dalam jalan yang lurus. Tetapkan, maksudnya apa? Teguhkan hati kami di atas jalan yang lurus. Kenapa perlu kita berdoa begini? Karena iblis sudah membacakan proklamasi, ikrar. Apa kata iblis? Ya Allah, bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau dulu telah menghukumku ya Allah sehingga aku sesat, maka aku berjanji bersumpah akan terus menghalangi Adam dan anak keturunannya dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan selalu datang menggoda mereka dari depan. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Depan, belakang, kanan, kiri sudah dikepung oleh iblis. Tinggal yang selamat mana? Atas sama bawah. Tapi kan tidak mungkin kita naik kendaraan kepalanya ke atas terus. Kalau ke depan ada anak SMA naik motor ninja Pak Ustaz, mau nggak ngelihat kok ya barang bagus, mau dilihat kok ya dosa, gimana? Noleh ke kiri ada kerlingan mata yang menggoda, noleh ke kanan senyuman yang penuh dengan apa? Tipu daya. Ke belakang ngeblak, semua dikepung sudah sama setan. Harus gimana? Ya, makanya saat sujud di situ kita banyak berdoa. Ada nggak yang sujud keingetan yang enggak gitu? Sujud itu bebas dari apa? Was-was setan. Saat berdoa juga itu adalah waktu di mana setan tidak bisa ganggu kita. Ya, maka kalau iblis sudah bersumpah begini, kita perlu penguatan. Iblis tidak pernah putus asa. Lah kita minta terus kekuatan sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang baru menikah, setahun jalan, anaknya juga masih baru lahir, tahu-tahu sudah pengen cerai. Itu yang bekerja keras siapa? Iblis dan anak buahnya. Allah paling benci dengan perceraian, tapi iblis menanti-nanti. Iblis itu punya singgasana di tengah lautan sana. Hadis riwayat Imam Muslim. Di tengah lautan samudra iblis punya singgasana. Kalau anak buahnya datang mengatakan, lapor, kami berhasil membuat suami istri di sana cekcok. Cuman gitu doang, kamu belum berhasil. Balik lagi. Kalau dia pulang mengatakan, lapor, mereka berdua sudah bercerai. Nah ini baru jos kandos, top markotop. Nih silahkan tempat dudukmu menanti di sampingku. Yang bisa menceraikan suami istri, maka setannya itu paling dekat posisinya sama iblis nanti di samudra sana. Sukses besar dia. Maka jangan pernah terjadi kepada kita apa? Dalam rumah tangga karena yang tepuk tangan sorak-sorai siapa? Iblis dan anak buahnya. Yang menangis siapa? Anak-anak kita terlantar, ndak ada ayah, ndak ada ibunya. Maka jangan pernah mikir-mikir yang enggak lah. Sudah jadi suami istri, syukuri apa yang ada. Hidup adalah istri adalah anugerah. Nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Ya, setialah sampai di surga. Nggak ada yang amin Bu, coba Bu. Nggak tahu, nggak bilang amin tuh dua kemungkinan. Nggak jadilah. Tapi insya Allah Pak, para suami yang takut istri itu di akhirat tinggi derajatnya.
Kenapa? Karena di dunia sudah tersiksa. Nah, sekarang Allah jelaskan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang kayak mana? Jalan yang lurus itu yang kayak apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau amin pas sholat. Sekarang dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau berikan kepada mereka nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Kalau ingin tahu penjelasan dari ayat ini, buka surat An-Nisa ayat 69. Dalam kaidah ilmu tafsir namanya tafsirul Quran bil Quran. Ayat dalam Al-Quran itu satu dengan yang lain saling menjelaskan. Ya, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa itu orang yang diberikan nikmat sama Allah? An-Nisa 69 berkata, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqun, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman dunia akhirat. Maka ketika kita minta, ya Allah tunjuki kepada kami jalan yang lurus, artinya kita sedang minta kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan para nabi, tunjuki kami jalan para siddiqun, tunjuki kami jalan para syuhada, tunjuki kami jalan para solihun. Ini orang-orang yang diberikan Allah nikmat. Nikmat apa? Nikmat istiqomah di atas iman. Dan itu nikmat yang paling agung, ya. Tidak ada nikmat yang lebih berharga daripada nikmat istiqomah. Apa istirahat? Istiqomah, ya. Para nabi menghadapi cacian, makian, tekanan, teror dari umatnya. Tidak ada satupun nabi yang minta pensiun dini, tidak ada. Walaupun ada nabi yang kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat ada nabi datang pengikutnya cuma satu. Ada nabi datang umatnya tidak punya pengikut sama sekali. Tapi aku datang dengan pengikut yang paling banyak. Inni mutakatsirum bikumul umam. Aku bangga karena nanti umatku paling banyak di hari kiamat. Ada nabi yang tidak punya umat satu-satu pun, Pak. Siapa? Bapak pernah mendengar Samson tidak? Ibu pernah dengar Samson, Bu? Taunya Samsung, Pak Ustadz. Dulu ada cerita Samson, ya, yang kuat, ditarik pakai kuda itu, kudanya tidak bisa maju, ditarik sama Samson, kudanya mundur, Pak, saking kuatnya. Ada satu riwayat yang mengatakan Samson itu nabi, tapi dia tidak punya pengikut. Dia berdakwah siang malam ke seluruh penghuni kerajaan, dimusuhi oleh kaumnya. Istrinya pun akhirnya berkhianat. Samson itu punya kelemahan, kekuatannya akan hilang kalau rambutnya dipotong. Dalam kisahnya itu kan, maka sang raja ngelobi istrinya, kamu mau bekerja sama dengan kami ndak? Tunjukkan kelemahan suamimu. Kalau kamu bisa melemahkan suamimu, besok kamu akan mendapatkan posisi mulia, harta yang banyak, macam-macam dijanjikan. Tergoda istrinya, berkhianat, dipotong rambut Samson pas suaminya tidur. Bangun-bangun udah gundul, ndak punya rambut, tenaganya hilang. Lalu ditangkap, dipotong-potong tubuhnya, dimutilasi. Tapi mukjizat, para nabi diberikan apa?
mukjizat. Kemudian Samson itu Allah sehatkan lagi, hidup kembali, pulang-pulang satu istana sekerajaan dihancurkan sendiri dengan tenaganya Samson. Ada yang mengatakan Samson itu salah satu di antara 124.000 nabi yang pernah diutus. Di nabi itu banyak ya, 124.000 nabi dan Rasul berapa? 313 Rasul. Kita kan tidak hafal nama-namanya, yang kita hafal cuma 25. Itu pun banyak yang nggak hafal kayaknya juga nih. Nah, yang kita tahu 25 nama-namanya, 5 di antara mereka ulul azmi minar rusul. Tapi ada 124.000 nabi yang tidak pernah tersebut nama-nama mereka di dalam Al-Quran, tapi sering kadang disebut dalam Taurat dan Injil ya. Nah, mereka dulu berjuang habis-habisan, tapi ada pula yang sama sekali nggak dapat pengikut. Makanya ini kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi apa? Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini umat yang hidup di akhir zaman. Umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, syariatnya mudah-mudah. Tapi masuk surga paling duluan, Pak. Umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Pokoknya sebelum umatnya baginda Nabi nanti masuk surga semua, yang lain di portal. Tidak boleh masuk dulu sebelum kita masuk ke surga. Nah, tapi memang perjuangan Nabi begitulah. Demi dalam rangka mengenalkan Allah kepada semesta, mereka menempuh segala rintangan yang tidak ringan. Siddiqun juga begitu. Siapa as-siddiqun? Contohnya Abu Bakar, salah satunya, makanya disebut Abu Bakar as-siddiq. Lihat bagaimana ujian keimanan. Ketika zaman dulu belum ada kendaraan namanya pesawat. Yang paling cepat kendaraan namanya kuda, yang paling tahan lama unta. Kalau ada kuda ataupun unta dari Mekah menuju Palestina, itu butuh waktu minimal sebulan lamanya, bolak-balik 2 bulan. Tiba-tiba suatu hari pagi-pagi seorang Muhammad SAW mengaku, tadi malam aku datang ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan nabi-nabi terdahulu, melihat-lihat surga, melongok-longok dalam neraka. Lalu aku pulang kembali ke kamarku, dan sekarang aku sudah bersama kalian semua. Kira-kira Pak, kalau kita hidup di zaman itu, termasuk orang yang bagian mana? 1, akan langsung membenarkan. 2, ragu-ragu dulu. 3, terang-terangan mengatakan pret. Kira-kira Pak, kalau kita hidup zaman itu, ragu apa pret? Logika ndak masuk. Ini wilayahnya wilayah iman. Hari ini Pak, kemarin saya pernah menyampaikan materi Isra Mi'raj bersama seorang dosen doktor dari IPB jurusan fisika, atau pokoknya yang membahas masalah atom-atom begitulah. Beliau mencoba untuk menganalisa bagaimana kecepatan Isra Mi'raj. Tetap ternyata ilmu sains modern belum bisa untuk mengurai rahasia kecepatan perjalanan Nabi saat Isra Mi'raj. Belum bisa. Makanya ini wilayahnya wilayah iman, bukan wilayah sains. Hari itu wajar dong kalau orang-orang Arab semuanya mengatakan pret tadi itu. Sebagian yang baru masuk Islam balik ke agama lamanya. Kenapa? Ternyata yang kita ikuti orang gila. Hari itu mungkin wajar, tapi ada seorang yang datang, Abu Bakar datang, ditanya sahabat Abu Jahal, Abu Bakar, tuh kawanmu kok semakin parah gilanya kayaknya. Emang kenapa? Barusan aku ketemu dia, katanya ngaku tadi malam jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, terus tembus ke Sidratul Muntaha, melihat surga, melihat neraka. Apa itu nggak gila? Jawaban As-Siddiq apa? Oh, itu ceritanya. Kalaulah yang dia ceritakan lebih heboh dari itu,
Lebih dahsyat dari itu semuanya, kalau itu keluar dari lisan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah ragu. Aku akan langsung yakin dan mengimaninya. Makanya beliau dapat gelar As-Siddiq. Yang lain sempat ragu-ragu itu awalnya. Untung kita hidup di zaman yang jauh dari Nabi. Sudah dikuatkan, diingatkan setiap setahun sekali, diingatkan lagi tentang Isra Mi'raj. Kalaulah kita hidup zaman itu mungkin termasuk yang apa Pak tadi Pak? Nah, itu siddiqun ya. Lah kita minta kepada Allah diberikan iman sekuat para siddiqun. Syuhada, siapa syuhada? Orang yang rela berkorban bahkan dengan nyawanya dalam rangka membela agung agama Allah, membela nama baik Rasulullah. Dulu ada seorang sahabat yang tidak populer namanya Pak, namanya asing sekali, namanya siapa? Julaibib. Julaibib, baru dengar nama ini? Panggilannya apa? Ya Julaibib. Masuk Julaibib, panggilannya Julaibib. Bukan hartawan, bukan bangsawan, tidak rupawan, tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya kecakapan, nggak ganteng, udah pokoknya very very ordinary man lah gitu ya, manusia yang sangat-sangat biasa sekali. Tapi ada yang tidak biasa, apa? Imannya. Dia paling cinta kepada Nabi. Suatu hari Nabi bilang, "Beb, mau nikah nggak Beb?" Dalam hati Julaibib, mertua mana yang mau menerima saya? Tapi nggak bilang, cuman di batin saja. Hari kedua Nabi nanya lagi, "Beb, mau nikah nggak Beb?" Dalam hati Julaibib kembali mengatakan, mertua mana yang bisa mau menerima saya? Hari ketiga Nabi bertanya lagi, "Julaibib, ini serius nih, mau nikah nggak kamu?" Ternyata Nabi perhatian sama Julaibib. Atau gimana Nyak? Kalau yang minta Rasulullah sih, ya saya sih mau-mau aja. Tapi emang ada mertua yang mau nerima saya ya Rasulullah? Nonoh di depan sono, ada seorang bapak-bapak keluarga Ansor, punya putri cantik Beb, cantik jelita, bunga padang pasir Beb. Jangan dibilang kaktus, enggak ya, bunga padang pasir, maksudnya ya yang cantik di kota Madinah. Pertama sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan aku melamar anaknya buat kamu. Oh gitunya. Julaibib agak gontai ragu, tapi ini perintah Rasul Pak. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Julaibib ayak naon Beb? Ini ada pesan salam dari Rasulullah, wa alaika wa alaihi salam. Ada pesan khusus? Iya, saya membawakan pesan dari baginda Nabi, beliau melamar putri Bapak. Wow, apa? Serius? Bukan buat beliau tapi Pak. Hah? Buat siapa? Buat Abdi. Apa? Bapaknya histeris Pak. Mau nerima kok mantunya kayak Julaibib, mau nolak kok yang minta Rasulullah. Akhirnya pura-pura, "Yaudah kamu duduk di sini Beb ya, tunggu saya tak rapat sama emaknya si Eneng." Wah, masuk rumah, mama tahu nggak di depan ada Julaibib. Oh kayak naon sih Pak? Julaibib bawa pesan dari baginda Nabi. Pertama salam buat kita, yang kedua baginda Nabi pengen melamar putri kita. Neng, udah senang ibunya. Sebentar joget-joget. Bukan buat Nabi, udah kebayang jadi mertuanya Rasulullah kan. Ternyata lah buat siapa Pak? Julaibib. Mau bilang teriak tapi ya ada Julaibib di depan ndak enak. Si Eneng datang, "Papa, Mama, ayak naon ya? Kok kayaknya serius amat, pada bingung mukanya, gimana ini?" "Oh kebetulan Neng kamu pulang, kamu datang, ini pakai lahjat Sunda enggak apa-apa ya?" Mau diarapin nanti malah susah. "Ada apa ini?" Kebetulan itu di depan ada Julaibib membawa pesan dari baginda Nabi. Apa pesannya? Pertama salam buat keluarga kita semua, yang kedua pengen meminang kamu buat Julaibib. Oh gitunya, atau terima? Kayak bingung gitu. Saya mah terima aja tuh.
Kok kamu mudah banget bilang terima? Loh, ini pilihan Rasulullah, Papa. Kalau sudah Allah sama Rasul yang milih, berarti paling baik buat eneng. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau sudah Allah sama Rasul yang milih, kok kita masih bilang saya pikir-pikir dulu? Terima Papa, kata si enengnya. Bapak sama mamanya kaget bareng-bareng. Apa? Terjadilah pernikahan, didoakan sama Nabi. Istrinya Julaibib didoakan semoga panjang umur, hartanya banyak, melimpah berkah. Malam pertama yang ditunggu oleh semua pengantin di dunia, tiba-tiba datang utusan Nabi. Assalamualaikum Beb. Julaibib lagi ngobrol sama istrinya. Wih, ada yang datang Neng, gimana ini? Buka atuh Mas. Itu kan kayaknya suara utusan baginda Nabi. Dibuka, betul Pak. Ternyata apa? Utusan Nabi yang datang. Ada apa? Apa ada pesan dari Nabi? Nabi minta kamu menghadap. Kapan? Sekarang. Sekarang Neng. Berangkat Mas. Kan Nabi yang kemarin ngantar Mas ke sini. Sekarang yang minta Mas menghadap juga Nabi. Atuh datang dong. Datang, ternyata menghadap Nabi. Cuma dikasih tahu, Beb, besok siap-siap kita mau berangkat jihad. Pengantin baru Pak diajak jihad. Ini kalau ada pengantin baru pasti minta cuti ini. Iya kan? Ini pengantin baru diminta jihad, langsung malam itu siap-siap. Belum sempat menikmati indahnya surga dunia, berangkat langsung bersama Rasulullah. Kenapa? Tidak mungkin aku berbulan madu sedangkan Rasulullah berjihad wajahnya bertabur debu. Berangkat Julaibib Pak, disemangati sama istrinya. Sampai di sana perang dahsyat sekali, syuhada berguguran, dikumpulkan satu persatu, tapi Nabi belum melihat. Aku kok belum melihat Julaibib ya? Yang hidup nggak kelihatan, yang mati pun nggak ada. Nabi minta sahabat, tolong carikan buatku Julaibib. Dicari Julaibib, ternyata ditemukan Julaibib sudah terkapar. Di samping kanan kirinya 7 orang musuh juga terkapar. Jadi Julaibib berhasil menumbangkan 7 orang musuh. Karena luka parah dia pun akhirnya syahid. Nabi datangi Julaibib, diangkat kepalanya ke atas pangkuan beliau, dibersihkan wajahnya. Nabi masih teringat, ini yang baru kemarin aku nikahkan, Julaibib. Belum juga dia menikmati surga dunia, ternyata Allah sudah menjemputnya syahid di medan perang. Tiba-tiba Nabi berpaling menutup matanya. Sahabat sama heran, ada apa ya Rasulullah? Bukankah Anda tadi mencari Julaibib? Kenapa kok malah Anda sekarang berpaling begitu? Apakah Anda tidak ridho kepada Julaibib? Apa kata Nabi? Barusan puluhan bidadari turun menjemput ruhnya Julaibib yang mulia. Ada satu bidadari yang sangat centil di situ, sampai tersingkap itu betisnya, saking semangat jemput Julaibib. Aku tahu Julaibib ini orang yang sangat pencemburu, maka aku tutup mataku agar tidak membuat Julaibib cemburu. Nggak berhasil bermalam pertama dengan bunga padang pasir, tapi dijemput oleh para bidadari surga menikmati indahnya taman surga Firdaus. Kenapa? Syahid. Nah, inilah kita minta kepada Allah keteguhan para syuhada. Rela mengorbankan apapun, yang penting agama Allah mulia, yang penting Rasulullah tidak terhina. Lah kok malah ada yang membanding-bandingkan, ya lebih besar mana jasanya di abad 20 ini, Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Itu membandingkan debu dengan permata. Ya kalau mau bilang upil kok ya terlalu hina gitu ya. Debu lah ya, debu dengan permata, nggak banding Pak. Kalau kita boleh jawab, yang mengitari Presiden Soekarno siapa itu?
Profesor Hamka, ada Muhammad Hatta yang ikut berperang dulu di tanah Jawa. Semuanya siapa? Para ulama, para santri Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semuanya. Kok mereka rela berkorban begitu? Tidak lain karena semangat ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad walaupun sudah tidak ada, tidak hidup lagi di antara kita, semangat perjuangan beliaulah yang terus menjaga negeri ini sampai sekarang. Ini kalau tidak ada umat Islam, hancur sudah, mungkin gempa di mana-mana ini kita. Karena masih ada orang yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad, amar ma'ruf nahi mungkar. Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur aman. Kalau sudah nggak ada lagi yang bersuara lantang, kemungkaran didiamkan, bisa kita dijadikan likuifaksi satu pulau, Pak. Hancur langsung, balik semuanya. Pulau Jawa jadi pulau Awaj. Dibalik kan, Awaj. Karena masih ada para ulama kita yang lantang bersuara amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tandanya rahmat Allah masih ada di bumi Indonesia. Kita dukung tuh yang berani bersuara, ya, jangan malah kita gembosi, jangan. Ada mereka, tandanya Allah masih sayang, ada rahmat Allah di muka bumi ini. Kalau sudah tidak ada orang bersuara lantang, dulu di Banjarnegara, Jawa Tengah, Pak, kampung maksiat, namanya Kampung Legetang. LGBT marak di situ, judi biasa, perzinahan. Udah tiap malam itu udah, nggak ada yang melarang lagi sudah. Pokoknya pusat kemaksiatan di situ orang udah kenal semua. Pada suatu hari hujan rintik-rintik sampai malam tambah deras, tiba-tiba apa? Orang pada males keluar dari rumahnya. Di kampung sebelah terdengar suara kayak tanah longsor. Tapi orang pada males ngelihat malam, itu masalahnya. Hujan malam pula. Pagi hari matahari mulai kelihatan, hujan sudah berhenti, mereka menatap ke gunung. Setengah gunung itu sudah amblas. Satu kampung hilang dalam semalam. Itu namanya Kampung Legitang. Masih ada prasastinya, Pak, di daerah Banjarnegara sana. Ya. Itu ketika kemaksiatan merajalela, tidak ada satu orang pun yang berkata jangan. Nggak ada seorang pun yang ngasih peringatan. Hancur semuanya, binasa dalam semalam. Makanya adanya para syuhada, para orang-orang yang berkata tegas di depan kemungkaran, itu adalah bukti Allah masih rahmah kepada kita. Terakhir solihun, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu siapa? Insya Allah di sini semua orang soleh ya. Pegang erat-erat, Pak, kalau punya teman orang soleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, perbanyak kawan soleh. Siapa tahu di antara mereka ada salah satu yang nanti akan mengambil tanganmu, harusnya masuk neraka, diambil sama dia masuk surga. Itu syafaat orang soleh. Ya, perbanyak berkawan dengan orang soleh. Karena apa? Di antara mereka barangkali ada yang akan memberi syafaat, menolong kita. Nanti ada penjelasan panjang tentang syafaat orang soleh, ya. Jadi ketika masuk surga itu orang tidak langsung menikmati surganya, Pak. Ingat sama kawan-kawannya dulu. Ya, sampai Allah bilang apa? Kalau ada kawanmu belum masuk surga, tolong lihat di neraka, mungkin kamu kenal, bawa dia ke surga. Sampai 3 kali, dari yang punya iman seberat 1 dinar, setengah dinar, sampai yang iman punya hanya seberat biji sawi. Kata Allah, lihat lagi sana ke neraka, kalau ada orang yang kamu kenal imannya seberat biji sawi, yang penting punya iman, ambil dia, angkat untuk bersama-samamu naik ke atas surga. Maka ini kanan kirinya dipandang lekat-lekat, diingat-ingat. Nanti kalau ada bapak yang masuk surga duluan atau ibu yang masuk surga duluan, minta kepada Allah agar satu masjid ini nanti boleh untuk kita tolong memberikan syafaat. Terutama ini, Pak. Ini tolong nanti kalau bapak ibu duluan masuk surga, kok enggak kelihatan ini wajah ini, tolong nanya sama Allah. Itu dulu yang suka ngisi pengajian tafsir 2 bulan sekali itu namanya siapa ya? Lalu namanya aja udah lupa, Pak. Tolong ya Allah, kalau itu masih di neraka, tolong angkat segera ya Allah.
Oh, dia udah di surga no, bintang 5. Oh, alhamdulillah. Kalau udah di atas, tapi kalau ternyata masih di dalam, Pak, tolong diselamatkan ya. Ini pesan saya ya. Mau nggak nyelamatkan saya? Ingat-ingat wajah saya. Nanti kalau ada yang dulu masuk surga, ingat saya. Ini saya bingungnya ngapalin absen segini banyaknya, nih saya bingung. Nanti mintanya umum sajalah. Pokoknya ya Allah, yang pengajiannya hari Senin, hari apa? Hari Rabu di MUC Building. Pak Solihin, saya kenalnya Pak Solihin malah ini, Masya Allah. Kebetulan kita lagi bahas siapa? Solihun. Ya, Pak Solihun nanti jangan lupa ya, kalau duluan ke surga ya. Ya, ini tinggal penutup. Waladhdallin, amin. Amin itu artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Jangan pelit ya, bacanya gini, amin, jangan amin. Pelit amat. Amin, apa artinya amin? Aman. Amin, yang aman. Amin, yang dipercaya. Makanya kalau waladhdallin, amin. Tapi kalau di Maroko ndak usah. Dulu ceritanya Ustaz Somad ya, waladhdallin, kok nggak ada yang bilang amin, dia sendirian. Oh, ternyata mazhab Maliki aminnya ndak keras. Jadi teriak sendiri. Di sana aminnya tidak keras. Baik, alhamdulillah sudah selesai surat Al-Fatihah. Insyaallah semoga pertemuan 2 kali menjadikan kita semakin paham dengan surat Al-Fatihah. Ketika membaca, kita lebih bisa merasakan getaran keimanan, kita bisa merasakan merasuk makna itu dalam sanubari kita. Insyaallah semoga dengan berkah dari kita belajar surat Al-Fatihah, semuanya nanti dimasukkan Allah ke dalam jannah. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha, alaniyataha wa sirraha, ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, yang lama maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang kami lakukan terang-terangan maupun sendiri-sendiri. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesehatan yang terus terjaga, kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan semua anak keturunan kami soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.